Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel YouTube Tools Pinjol. Pada video kali ini ya kita bahas seputar aplikasi pinjol legal yang tidak masuk SLIK OJK. Di sini gua akan memberikan informasi aplikasi pinjol legal yang tidak masuk SLIK OJK, dan gua akan kasih tahu tiga aplikasinya. Ya, nanti akan gue jelaskan satu persatu dan gue akan berikan informasinya dan juga pemahaman bagi kalian semua yang menonton video di channel YouTube Tools Pinjol. Oke, sebelumnya gue akan kasih tahu dulu kepada kalian, channel YouTube ini adalah channel YouTube yang baru atau channel YouTube yang kedua, karena sebelumnya admin sudah memiliki channel YouTube yang subscribernya sudah 7.200 ya, yang bernama Angela Pangestu, dan channel itu sekarang sudah dinonaktifkan oleh pihak YouTube. Jadi gua bikin yang kedua. Oleh karena itu, buat teman-teman yang menonton video ini ya bantu subscribe, ya support, dukung dengan cara subscribe, like, dan juga berikan komentar seputar pinjaman online agar admin terus semangat dan memberikan informasi tentang dunia pinjaman online. Oke, lanjut lagi ya. Konten ini ya sesuai dengan request dari teman-teman, ya request dari member Tools Pinjol, dan dia masih bingung soal pinjol legal tapi tidak masuk SLIK OJK. Karena sebelumnya itu gue sudah buatkan list daftar aplikasi pinjol legal yang tidak masuk SLIK OJK dan juga daftar aplikasi pinjol yang tidak memiliki DC lapangan. Tetapi dia mempertanyakan soal pinjol yang tidak masuk SLIK OJK, dan dia kaget bahwa pinjol legal kok dia nggak masuk SLIK OJK. Oke, di sini akan gue berikan penjelasan terlebih dahulu ya, dan juga nanti akan gue berikan nama aplikasinya. Nama aplikasinya yang dia tanyakan itu adalah aplikasi Bantu Saku dan Pinjam Duit. Ya, kedua aplikasi itu dia pertanyakan, kok bang di website abang Bantu Saku dan Pinjam Duit tidak masuk SLIK OJK, emangnya aman di Galbay? Itu pertanyaannya. Oke, di sini akan gue jawab. Masalah masuk SLIK atau tidak ya, kalian kalau memang Galbay tidak perlu lagi memikirkan hal itu. Tetapi kalau memang itu penting bagi kalian untuk kedepannya, ya segera untuk diurus ya. Masalah Bantu Saku dan Pinjam Duit ya, Bantu Saku dan Pinjam Duit status aplikasinya ya itu legal dan berizin OJK, tetapi dia tidak masuk SLIK OJK. Kenapa gue bisa mengatakan kedua aplikasi itu tidak masuk SLIK OJK? Nah, jadi ada sebuah cerita ya, ada sebuah cerita yang perlu gue sampaikan kepada kalian. Semoga cerita ini bisa menjadikan pembelajaran bagi kalian semua. Ada seorang yang gue dapatkan informasi itu dari salah satu teman gue juga, dan juga ada beberapa member grup Telegram gue juga. Dia Galbay di Bantu Saku dan Pinjam Duit. Oh ternyata dia sudah Galbay lama, ternyata datanya nggak masuk SLIK OJK. Loh, kok dia bisa tahu ya? Dia Galbay tapi dia bisa tahu datanya nggak masuk SLIK OJK. Oke, kita akan jelaskan. Jadi pada waktu itu dia banyak Galbay di paylater ya, pinjol seperti kayak Aku Laku ya, Kredivo, terus es pinjam, pokoknya yang paylater gitu dia banyak Galbay, dan juga ada termasuk pinjol-pinjol lain yang statusnya legal dan juga Galbay. Nah, pada waktu itu dia ya iseng-iseng mengecek SLIK OJK ya. Dia iseng-iseng mengecek SLIK OJK di mana bang? Ya di OJK-nya lah. Kalian datang ke sana ya, atau juga bisa online juga, ada masuk ke halaman websitenya. Setelah dia mengecek, ternyata hasil laporan dari SLIK OJK-nya itu ternyata ya Bantu Saku dan Pinjam Duit tidak masuk SLIK OJK. Wow, dia kaget dong. Tetapi ada beberapa ya aplikasi pinjol lainnya itu masuk SLIK OJK, ya terutama di Aku Laku. Pokoknya di paylater itu dia masuk SLIK OJK, tetapi pinjol lain gak masuk SLIK OJK. Makanya itu gue buatkan daftarnya, jadi gue publik. Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang mencari informasi tentang pinjol yang masuk SLIK OJK. Nah, lanjut lagi, itu dipinjam duit dan dibantu saku. Nah, di situ juga semuanya orang yang Galbay di sana ya
ada yang masuk Slik OJK, ada yang nggak masuk Slik OJK. Nah, eh, kesimpulannya seperti ini loh, Gan. Pinjol legal ya sebagian itu masuk Slik OJK dan sebagian tidak masuk Slik OJK ya. Dan bahkan gue juga nggak tahu juga ya kenapa bisa seperti itu, karena gue dapatkan informasi ini sebenarnya nggak cuman satu dua orang atau tiga orang, tapi banyak yang memberikan informasi ini, terutama dari orang-orang yang saat ini kerja di DC pinjaman online legal. Dan juga ada beberapa nasabah yang galbay dia iseng-iseng cek Slik OJK, ternyata dia nggak masuk Slik OJK-nya. Jadi kesimpulannya kemungkinan besar memang pinjol itu yang legal itu bisa masuk Slik OJK. Mungkin saja Mungkin saja dari pihak ataupun dari pekerja dari si pelapor ini, mungkin dia lupa melaporkan atau lupa menginput data kalian ke Slik OJK. Makanya data kalian itu tidak masuk Slik OJK. Jadi buat teman-teman yang merasa datanya aman, ya maksudnya aman dalam artian aman tidak masuk Slik OJK, ya kalian bersyukur lah. Ya mungkin DC-nya lupa atau gimana ya, kita nggak tahu ya. Tapi dalam pengalaman gue sendiri ya, informasi yang gue terima memang seperti itu kejadiannya ya. Kemungkinan ya memang DC-nya lupa atau memang pinjolnya sendiri memang gak masuk Slik OJK ya. Jadi bukan berarti secara sah memang pinjol itu gak masuk Slik OJK ya, bukan berarti itu secara sah. Tetapi secara informasi yang gue terima dari beberapa sumber, seperti ada teman-teman gue yang dia bekerja di DC Watas dan dia juga pernah menceritakan hal itu, ternyata benar. Dan juga ada beberapa ya member dan dia sepupunya bekerja di pinjol DC sebagai DC, itu dia menginformasikan bahwa pinjol itu tidak masuk Slik OJK. Dia mengatakannya hanya itu dan dia tidak menyebutkan nama aplikasinya, tapi dia menyatakan dalam pesan chatnya dia mengatakan bahwa pinjaman online itu tidak masuk Slik OJK ya. Dan gue sempat tanya-tanya pinjol mana aja yang nggak masuk Slik OJK, dia hanya mengatakan itu saja. Berarti kan secara seluruh tidak masuk Slik OJK. Nah, tapi kalau soal pinjol yang legal, kalian tidak usah memikirkan dia masuk Slik OJK atau tidak. Pada intinya pinjol legal tentunya dia pasti akan masuk Slik OJK ya, tentunya ya, pastinya itu pasti akan masuk Slik OJK. Nah, terus lanjut lagi ya, sepupu itu ya dia bekerja sebagai DC Ada Pundi ya. Di sini informasi lagi buat kalian. Pinjol Ada Pundi dia mengatakan bahwa Ada Pundi tidak masuk Slik OJK ya. Terus lanjut lagi, dia hanya mengatakan resikonya hanya ketika kalian gagal bayar itu tidak bisa mengajukan pinjaman online dimanapun. Nah, itu ada beberapa ya poin penting yang gue sampaikan kepada kalian, dan tadi gue sudah berikan 3 aplikasi pinjol legal yang tidak masuk Slik OJK. Nah, di sini gue akan berikan informasinya lagi kepada kalian, yang mohon disimak baik-baik ya. Kalian kalau misalkan memang sudah nggak mampu bayar ya, sudah memang mau galbay, lupakan yang namanya masuk Slik OJK. Ya, lebih pastinya saran gua kalian mending cek aja langsung ke Slik OJK-nya. Bisa melalui halaman website ataupun kalian bisa juga mengunjungi ke kantor OJK-nya terdekat. Setelah kalian cek, itunya pasti akan kelihatan data-data pinjol yang benar memang masuk Slik OJK atau tidak ya. Jadi itu saran gue yang terbaik bagi kalian ya, jangan pernah memikirkan pinjol ini masuk Slik atau tidak. Kalau memang misalkan kalian penting banget itu data untuk kedepannya, silakan kalian bersihkan data kalian dengan cara membayar pokoknya saja, ataupun kalian coba cek terlebih dahulu di Slik OJK. Oke, lanjut lagi masalah 90 hari ya. Ketika kalian gagal bayar di pinjaman online legal, data kalian kalau memang sudah memasuki 90 hari itu sudah masuk Slik OJK
ya sudah masuk ke Slik OJK. Jadi data 90 hari itu kalian sudah tercatat blacklist ya, data Anda buruk. Ya, jadi seperti itu. Nah, soal aman atau tidak. Nah, ini kan bahas yang tadi di awal. Dia menanyakan, "Bang, kalau galbay di pinjol legal aman gak sih?" Ya, sebenarnya yang dipertanyakan itu amannya dari mana? Ya, oke, di sini kan gue berikan kesimpulan aja ya. Dengan pertanyaan kalian itu soal aman atau tidak. Nah, kalau soal aman, aman misalkan dari sebar data. Kalau pinjol legal, ya memang dia memiliki aturan, yaitu tidak boleh sebar data. Ya, jadi memang nggak boleh sebar data. Tetapi kalau misalkan dia sebar data itu pastinya dia tidak membawa nama aplikasi. Ya, kalau misalkan itu memang terjadi sebar data, kayak misalkan gini contohnya. Contohnya kalian memang memiliki tagihan pinjol legal. Nah, kalian memiliki tagihan pinjol legal itu misalkan kalian memiliki dua aplikasi pinjol legal. Tiba-tiba data kalian kesebar dengan kata-kata harus bayarkan utang dan lain-lainnya seperti itu. Mungkin tuh hanya oknum saja ya kan. Mungkin itu hanya oknum saja, dan dia secara anonim tentunya untuk melakukan sebar data itu. Entah dia sebar data di media sosial ataupun di kontak darurat kalian. Dan bagaimana di luar kontak darurat? Saat ini ya gue belum temui pinjol legal yang sebar data ataupun nagih utang di luar kontak darurat. Soal DC pinjol legal yang nagih di luar kontak darurat nanti akan gue jelaskan di sesi berikutnya. Tapi di sini gue akan jelaskan terlebih dahulu masalah pinjol legal yang tidak masuk Slik OJK. Dan juga teman-teman, ya di sini gue menghimbau kepada teman-teman ya, apabila teman-teman yang saat ini memang gagal bayar di pinjaman online legal, ya apabila kalian datanya masuk Slik OJK di pinjol legal ataupun kalian didatangi DC pinjol legal, silakan kalian informasikan kepada admin melalui Japri grup Telegram ya, ataupun bisa langsung berkomentar di bawah ini. Dan jangan lupa kalian berikan bukti-bukti bahwa DC-nya itu memang datang ke rumah atau data kalian memang masuk Slik OJK. Kenapa harus seperti itu? Karena ya gue bisa menginformasikan kepada teman-teman yang saat ini memang sedang mencari informasi pinjol legal yang masuk Slik OJK ataupun pinjol yang ada DC lapangannya. Jadi teman-teman ya, gue sarankan kepada kalian sekali lagi ya, kalian kalau misalkan memang data itu penting untuk kedepannya, ya lebih baik kalian tinggalkan pinjol dan kalian jangan pernah ya memakai pinjol-pinjolan lah. Kalau misalkan itu memang data kalian penting untuk kedepannya ya, karena memang resikonya kalau memang kalian terbayar ya pasti masuk Slik OJK, dan banyak lagi resiko-resiko yang kalian harus hadapi. Kalau misalkan kalian memang sudah paham, sudah tahu tentang masalah pinjaman online, ya gue sih nggak keberatan. Tetapi kalau kalian memang awam dalam dunia pinjaman online, ini yang paling ditakutkan banget. Ya, karena bisa jadi orang ini akan melakukan tindakan-tindakan yang di luar aturan yang nggak semestinya harus lakukan. Ya seperti contoh, dia harus gali lubang tutup lubang, terus lagi dia mencuri ya untuk bayar pinjol dan lain sebagainya yang sifatnya negatif. Ya, jadi buat kawan-kawan ya lupakan ya masalah Slik OJK. Tentunya tentunya pinjol kalau dia sesuai legal ya kita ambil pahitnya, pinjol itu akan masuk Slik OJK. Bukan berarti gue menyatakan pinjol semuanya masuk Slik OJK, tidak. Tetapi kita ambil pahitnya aja. Ya kita sudah siap menerima resikonya bahwa pinjol itu masuk Slik OJK. Jadi apa yang harus Anda lakukan ke depannya? Satu saran gua, kalau memang peduli dengan data kalian, bersihkan data kalian dan tinggalkan pinjol. Kalau memang misalkan galbay, udah lupakan yang namanya DC datang ke rumah, data masuk Slik OJK ataupun blacklist. Lebih baik kalian fokus dengan kehidupan kalian sehari-hari seperti kerja, ngurus anak dan aktivitas lainnya. Dan jangan kalian pernah memikirkan pinjaman online, DC-nya datang, ini masuk Slik, kalian lupakan hal itu. Insya Allah hidup kalian tuh tenang dan aman. Ya, tapi kalau kalian selalu memikirkan Slik OJK lah, desa lapangan lah, tentunya ini akan mengganggu ya aktivitas kalian. Ya, jadi bagi kalian semua yang menonton ini, yuk bantu support channel YouTube Terus Pinjol yang selalu memberikan informasi edukasi ya pemahaman dalam dunia pinjaman online.
Di sini gue tanpa edit ya, tanpa edit video, nanti kan gue upload video ini karena posisi gue saat ini sedang kerja di luar, dan kedua gue harus cepat-cepat mempublikasikan ya informasi pinjaman online ini agar ya teman-teman yang sedang membutuhkan informasi ini ya segera tercapai eh, apa yang gue berikan kepada kalian. Oke, itu saja ya video yang gue sampaikan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat bagi kalian, silakan kalian ikuti. Tetapi jika video ini tidak bermanfaat bagi kalian, silakan kalian skip saja. Ya, kalian bantu support, dukung channel YouTube Angela Pangestu. Nanti akan sesi berikutnya yang lebih menarik lagi ya, pembahasan pinjaman online. Nanti akan banyak sebenarnya yang harus gue publikasikan karena memang kondisi gue saat ini waktunya ya kurang tepat. Ya memang kondisi gue juga lagi sedang di kerjaan. Nah, dan juga gue harus banyak mengurus media-media terus pinjol agar masyarakat luar sana ya lebih memahami dan lebih tahu tentang dunia pinjaman online. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.